Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MAB bersama saya Reiki Naval Katvan dan juga tamu kita hari ini Mr. Sonif ya guys. Selamat siang Mr. Selamat siang. Apa kabar Mr? Alhamdulillah baik. Oke. Kali ini kita akan berdiskusi dengan tema keutamaan kurban. Mengingat habis ini akan ada hari raya Idul Adha. Oke. Langsung saja ya Mr. Ya. Ke pertanyaan pertama. Yang pertama, apa makna Idul Adha atau Idul Kurban? Idul Adha itu dari dua suku kata, yaitu Id dan Al-Adha. Id artinya adalah hari raya, sedangkan Adha adalah berkurban. Artinya apa? Dalam ajaran Islam, terutama dalam kurban itu kita mengikuti jejak-jejak nabi-nabi terdahulu, terutama kalau terkenalnya yaitu penyembelihan Nabi Ibrahim kepada putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Itu dari situ karena ketulusan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun perintahnya itu adalah untuk menyembelih putranya sendiri, Nabi Ibrahim tetap melaksanakan menyembelih putranya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Kalau dalam itu ada dalam surat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an kalau tidak salah surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat itu ayat 100 berapa ini? Ayat 101 sampai 102 itu menjelaskan tentang masalah sejarah dari kurban. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sholihin. Artinya gini, Nabi Ibrahim itu diutus dari Mesir ke Mekah. Setelah berada di Mekah, beliau dan istrinya Hajar itu menetap di situ. Nah, Nabi Ibrahim itu lama sekali tidak dikaruniai putra. Lama tidak dikaruniai putra. Ketika Nabi Ibrahim itu hijrah ke Mekah dan menetap di Mekah, Allah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk kembali ke Mesir lagi. Ketika ditinggal kembali ke Mesir lagi, Siti Hajar itu hamil atau dalam posisi mengandung. Nah, ketika Siti Hajar itu melahirkan putranya, Nabi Ibrahim tidak berada di sisinya atau ditinggal dakwah di Mesir, melanjutkan dakwahnya berada di Mesir. Nah, itu dalam ceritanya itu seperti itu. Terus kemudian ketika beranjak dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu ada yang mengatakan usianya 7 tahun atau 12 tahun, Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah. Ketika datang baru seneng-senengnya mendapatkan putra yang pertama. Putra yang pertama dari Siti Hajar itu Allah mengujinya Nabi Ibrahim kayak apa. Diuji oleh Nabi Ibrahim pada malam hari tanggal pertama, malam tanggal 8 itu Nabi Ibrahim bermimpi diperintah oleh ada suara yang memerintahkan beliau Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Inna arafil manami anni adbahuka. Nah, itu malam pertama, malam tanggal 8. Kemudian di pagi harinya Nabi Ibrahim itu berpikir-pikir, ini mimpi dari setan atau ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Berpikir-pikir. Terus kemudian dipikir terus dan nemu-nemu. Akhirnya pada malam tanggal 9 Nabi Ibrahim bermimpi lagi persis seperti mimpi yang pertama di malam tanggal 28. Nah, tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut dengan tarwiyah. Tarwiyah itu artinya adalah berpikir-pikir apakah mimpi itu dari Allah ataukah mimpi itu dari setan. Tarwiyah. Terus kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya Arafah. Itu salah satu riwayat para ulama, ada yang mendeskripsikan atau mendefinisikan
tentang masalah mimpi Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dia itu mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia manggil putranya, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka. Wahai anak kecilku, inni ara fil manami anni atbahuka. Aku bermimpi pada malam hari bahwasanya aku menyembelihmu. Fangdur madza taro. Apakah pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Itu diskusi antaranya orang tua dengan anak. Ini salah satu ibrah atau pelajaran bagi kita, antara orang tua dengan anak itu dikomunikasikan apabila ada sesuatu, dibicarakan baik-baik, dibicarakan baik-baik bagaimana itu apapun itu. Ini dari perintah dari Allah masih ditanyakan kepada putranya, saking bijaknya Nabi Ibrahim. Anaknya juga seperti itu, karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, ya abatif alma tu'mar. Wahai orang tua, wahai ayah, wahai bapak, wahai abah, sama saja. Ya abatif alma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah. Pada malam tanggal 10 Nabi Ibrahim mimpi lagi persis yang malam tanggal 8, tanggal 9 dan malam tanggal 10 mimpi lagi yang ketiga. Persis, semakin yakin Nabi Ibrahim bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah Nabi Ibrahim menyiapkan semuanya. Ibunya tidak dikasih tahu, Siti Hajar tidak dikasih tahu, cuma Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Nabi Ismail diajak, dipersiapkan mulai dari itu pisaunya yang tajam, talinya, terus kemudian tempatnya di mana. Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk menyembelih putranya itu. Kemudian Nabi Ibrahim bersama dengan putranya itu pergi ke kalau tidak salah Gunung Sabir, di sebelahnya Mina, di sebelahnya Bukit Mina. Nah, setelah sampai di sana Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, disinilah nak kita diperintah oleh Allah untuk menyembelih kurban. Menyembelih kurban. Nah, tujuannya ada apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi makna dari ibadah kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengorbankan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dari milik kita. Dari milik kita. Sejauh mana ketulusan kita, sejauh mana keikhlasan kita, sejauh mana penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu wujud ibadah yang salah satu ujian dari kita. Kalau kita mempunyai harta, kemampuan untuk berkorban, maka berkorbanlah. Ini salah satu makna dari Idul Adha, yaitu wujud dari penghambaan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyembelihan hewan. Dan itu satu-satunya dalam Islam itu wujud ibadah dengan cara mengorbankan. Ada dalam ibadah itu ada ibadah yang berupa tenaga, ada ibadah berupa pikiran, ada ibadah berupa pelatihan nafsu, ada harta dan seterusnya. Nah, ini adalah wujud dari bagaimana kita melakukan ibadah itu betul-betul ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, kalau Allah memerintahkan untuk disumbangkan atau ditakarubkan kepada Allah, diminta oleh Allah, kita berikan. Itu salah jadi satunya. Kesimpulannya adalah kurban ini adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan dengan cara pengorbanan yang berarti nih Mister. Nah, Mister, kan yang kita ketahui kan sekarang kan pakai sapi. Nah, itu dulu Nabi Ibrahim itu benar nggak Mister, katanya Nabi Ibrahim itu pas mau menyembelih Nabi Ismail itu berubah menjadi domba. Ya. Nih, setelah korbannya itu sudah di tempatnya ya. Setelah di tempatnya, pisaunya itu oleh Nabi Ibrahim sudah diasah betul-betul tajam. Mungkin kalau untuk memotong kayu saja itu sekali tebas mungkin bisa roboh kayunya, bisa tajam sekali pokoknya. Tajam seperti itu. Kemudian disiapkan, ditali
tangannya putranya Nabi Ismail ditali, kakinya ditali biar tidak gerak-gerak, terus matanya ditutupi, bajunya dilepas, terus kemudian setelah itu diletakkan dalam posisi yang posisi betul. Nabi Ibrahim kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Nabi Ismail, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Malaikat yang selalu mengiringi Nabi Ibrahim menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Betul. Pisau yang tajam itu diletakkan di lehernya Nabi Ismail alaihissalam, betulan, secara keras kuat, tapi tidak mempan. Pertama, Pisau setajam itu. Kemudian Kemudian diulangi lagi yang kedua, baru yang ketiga itu mempan. Nabi Ibrahim kaget, ternyata yang disembelih itu bukan putranya, tapi hewan kurban atau domba dari surga yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Ismail duduk di sebelahnya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seperti itu. Itu ujian Nabi Ibrahim yang begitu luar biasa. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebutkan anitabi millata Ibrahim hanifah. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif. Makanya dalam melakukan ibadah itu salah satu yang menjadi panutan adalah Nabi Ibrahim, termasuk ibadah haji itu juga salah satu dari amaliyah Nabi Ibrahim. Kemudian dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu kemudian menjadi ibadah. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku ibadah hajimu. Ibadah haji itu salah satu hikmah atau makna dari ibadah korban. Oke. Termasuk jelas banget nih Mister tadi. Terima kasih Mister untuk jawabannya. Sekarang masuk ke pertanyaan yang kedua nih Mister. Langsung. Kapan sih Mister Idul Adha itu dilaksanakan? Idul Adha itu dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah, itu namanya Idul Adha. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanggal 8 itu namanya adalah Yaumut Tarwiyah tadi. Kalau tanggal 9 itu namanya Yaumul Arafah. Di samping itu arti tadi Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya mimpinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, jamaah haji pada tanggal itu wukuf di Arafah semua. Wukuf di Arafah. Jadi kumpul jadi satu di Padang Arafah. Padang Arafah. Makanya hari itu disebut dengan Yaumul Arafah. Hari Arafah. 8 Yaumut Tarwiyah, 9 Yaumul Arafah, 10 Yaumul Adha, yaitu hari raya Idul Adha. Tanggal 8 disunahkan berpuasa, tanggal 9 disunahkan berpuasa. Namanya puasa sunnah. Yang tanggal 8 disebut dengan Shaumut Tarwiyah. Yang tanggal 9 namanya adalah Shaumul Arafah. 2 hari ini disunahkan. Tapi tidak hanya 2 hari ini, amal-amal ibadah di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah ini ada keutamaan yang lebih daripada yang lainnya. Kalau dalam sebuah hadis itu saya tadi mencari, disebutkan di sana tentang ibadah khusus di bulan Dzulhijjah, yaitu mamin ayamin al-amalus shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asri. Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dalika bi syai'in. Tidak ada suatu amalan ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal ibadah soleh yang dilakukan pada hari ini. Yakni hari ini adalah tanggal 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Rasulullah menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah. Perang di jalan Allah, keutamaan ibadahnya lebih utama untuk beribadah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia mati syahid. Kalau itu maka lebih baik itu
Itu jadi keutamaan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan dalam kitab Jalalatul Nasihin itu disebutkan lebih utama mana 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bandingannya itu Lailatul Qadar. Kalau bandingannya Lailatul Qadar berarti ya mirip-mirip 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu bandingannya. Sebagian mengatakan lebih baik Lailatul Qadar karena di sana ada malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Ada yang mengatakan lebih baik 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Mengapa? Karena di bulan Dzulhijjah itu terkumpulnya amal ibadah. Ada amal ibadah puasa, ada amal ibadah kurban, ada amal ibadah haji yang tidak ditemui ada amal ibadah haji yang tidak ditemui di bulan-bulan yang lain. Karena terkumpulnya berbagai macam ibadah-ibadah ini, maka 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih utama daripada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini sebagian pendapat-pendapat dari orang yang ahli dalam bidangnya. Kalau menurut saya, kalau kita yakin terhadap itu, ya kita lakukan kedua-duanya. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan kita lakukan untuk mengamalkan ibadah apa saja. Begitu juga dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah kita lakukan amal ibadah. Sunnah, amalan sunnah yang baik. Iya, itu insya Allah amal ibadah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini dilipat gandakan. Hampir sama dengan amal ibadah yang ada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kalau Ramadan terakhir, kalau Dzulhijjah awal. Ibadah apa yang terbaik di situ? Semuanya baik. Dan ibadah yang terbaik diantaranya adalah berpuasa. Maka 10 hari yang pertama di bulan Ramadan ini dianjurkan untuk berpuasa. Kalau tidak kuat 10 hari ya minimal 2 hari itu tanggal 8 dan 9. 10-nya haram berpuasa, 11-nya haram berpuasa, 12-nya haram berpuasa, 13-nya haram berpuasa. Jadi 1 sampai tanggal 10 tadi itu kesunahan melakukan ibadah-ibadah apa saja. Kalau tanggal 10 sudah haram berpuasa karena hari raya Idul Adha itu haram berpuasa. Tanggal 11 juga haram berpuasa karena itu adalah Ayyamut Tasyrik. 12 Ayyamut Tasyrik, 13 Ayyamut Tasyrik. Nah, Ayyamut Tasyrik ini, hari-hari tasyrik ini tidak boleh atau haram berpuasa. Nah, itu. Jadi Idul Adha itu adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. 10 bulan Dzulhijjah. Kesunahan-kesunahan lain selain puasa nanti kalau sudah masuk tanggal 9 Dzulhijjah itu disunahkan memperbanyak takbir. Mulai ba'da subuh, setelah sholat subuh itu setelah sholat subuh itu disunahkan untuk takbir. Hanya sebatas setelah sholat subuh. Seandainya kita habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya kan istighfar dulu, astagfirullahaladzim dan seterusnya. Nah, setelah itu disunahkan untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Habis sholat subuh. Selesai, setelah selesai sholat ya sudah selesai. Kalau nanti setelah sholat duha, seandainya setelah sholat duha juga disunahkan untuk baca takbir. Nah, terus kemudian nanti setelah sholat duhur, sholat asar, setelah sholat maghrib baru disunahkan takbir terus menerus. Mulai dari habis maghrib sampai imam naik di atas mimbar untuk melakukan khutbah, itu disunahkan untuk membaca takbir secara terus-menerus, namanya takbir mursal. Nah, setelah imam naik di atas mimbar selesai, ya sudah habis kesunahan untuk membaca takbir. Pada Ayyamut Tasyrik itu disunahkan kembali lagi seperti Yaumul Arafah setelah sholat wajib atau sholat sunnah.
Kadang-kadang pujian itu dipakai untuk takbiran. Iya. Itu tidak sesuai. Mengapa? Karena kesunahannya itu adalah setelah sholat, bukan sebelum sholat. Nah, kalau dibuat pujian ya pujian biasa saja, baca sholawat, baca doa. Itu kesunahan yang ada di. Nah, pada tanggal 10 Dzulhijjah bagi yang mampu ya, maka disunahkan untuk berkorban. Nah, ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau saya masalah hadis saya tidak berani untuk, karena saya kurang begitu hafal sempurna. Maka tulisannya itu saya baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mampu namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Mengapa kok tidak boleh mendekati tempat sholatnya? Karena mampu. Artinya apa? Dahulu tempat sholat atau masjid itu adalah pusat dari segalanya. Mulai dari menyusun strategi perang itu di masjid, latihan perang di masjid, menyusun ekonomi di masjid. Itu semuanya zaman Nabi itu semuanya terpusat di masjid. Iya. Kalau ada kata-kata fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekat di musolaku, berarti kan dianggap orang lain. Iya, kan enggak. Berarti bukan dianggap jamaahnya, berarti bukan dianggap golongannya. Kalau tidak dianggap golongannya, ya gimana? Kita sebagai umatnya tidak dianggap sebagai golongannya. Maka dari hadis ini sangat-sangat dianjurkan untuk berkorban bagi yang mampu. Walaupun sudah kadang-kadang kan orang-orang orang-orang itu mengatakan aku sudah korban. Aku sudah korban 1 kali tahun kemarin. Nah, tahun ini mampu. Nah, tetap kesunahan itu ada pada dirimu. Ya korban lagi tahun ini. Jangan cuma tahun kemarin saja, seumur hidup satu toh kalau seperti itu. Kecuali kalau tahun ini tidak mampu, maksudnya tidak mampu itu tidak melebihi dari kemampuannya. Seandainya kebutuhannya dalam 1 tahun seandainya 10 juta, dia punya uang 50 juta, berarti kan lebih mampu. Nah, barang siapa yang mampu seperti itu, maka hendaklah dia berkorban. Korban itu hukumnya sunnah muakkadah menurut madhab Imam Syafi'i. Itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Berkorban boleh tanggal 11. Tanggal 11 Ayyamut Tasyrik. Itu waktu korban itu ada Yaumul Adha tanggal 10. Ada Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik itu tanggal 11. Boleh tanggal 11 korban. Tanggal 12 juga boleh. Tanggal 13 juga boleh. 13 itu waktunya adalah sampai waktu asar habis. Waktu asar habis tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau besok ini ya sesuai dengan tanggalnya sama kan. Idul Adhanya tanggal 10, Tasriknya tanggal 11 Juli. Sama. Berarti tanggal 13 waktu asar waktu asar habis menjelang maghrib itu waktu terakhir untuk melaksanakan hewan kurban. Walaupun nyembelihnya itu di waktu asar akhir, sudah disembelih, hewannya sudah mati. Kemudian pengolahannya itu nanti adalah setelah maghrib, tidak apa-apa. Mengapa? Karena hewannya sudah dikorbankan dan waktunya masih nututi atau masih masuk waktunya. Masuk waktunya. Nah, itu tentang masalah korban. Itu tadi ya guys ya. Tepatnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Dan juga ada beberapa keutamaan atau amalan-amalan sunnah yang bisa diterapkan di kehidupan kita dari tanggal berapa sih? Tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah. Nah, itu. Jangan lupa diamalkan ya teman-teman. Oke. Lanjut ya Mister? Iya. Ini selanjutnya. Apa sih Mister yang membuat hari raya Idul Adha itu spesial itu Mister? Oh, itulah. Itu tadi di awal sudah saya sampaikan tadi. Mengapa kok Idul Adha itu spesial? Ya, di samping ada nas dalam Al-Qur'an maupun hadis, wal asri walayalin asr, wal fajri walayalin asr. Demi fajar walayalin asr dan malam-malam yang 10. Para ulama itu mengatakan bahwasanya
walayalin ashr itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah keutamaannya. Yang nomor 2, menurut pendapat dari beberapa orang-orang yang ahli, bahwasanya di malam di hari raya Idul Adha itu terkumpul berbagai macam ibadah, terutama adalah ibadah haji, yang itu tidak ada ibadah haji itu hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Bulan yang lain tidak bisa dilaksanakan. Ini salah satu keistimewaan dari ibadah haji. Puasa juga ada di bulan Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah dan puasa Tarbiyah. Ibadah haji terutama ibadah haji. Di tempat yang lain tidak ada. Sholat juga dianjurkan tetap ada. Sholat sunnah-sunnah yang ada di bulan Dzulhijjah. Nah, yang paling utama adalah di bulan Dzulhijjah itu adalah bulan haji. Ini keutamaannya luar biasa. Orang-orang sama berhaji di Mekah, sedangkan yang di luar atau belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan ibadah-ibadah lain selain ibadah haji, sunnah-sunnah itu dilaksanakan. Keutamaannya hampir sama dengan keutamaan melaksanakan ibadah haji, walaupun beda. Mesti berbeda karena tempatnya juga berbeda. Di Mekah sama di luar Mekah itu juga berbeda. Tapi jangan sampai kita ketinggalan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Kita cuma ingin haji tok, tapi kita tidak mau melakukan sunnah, tidak mau melakukan ibadah lain-lainnya. Bagaimana mereka yang ada di Mekah itu mendapatkan pahala yang besar luar biasa, tapi kita juga jangan kalah. Bagaimana kita melakukan amal-amal ibadah sunnah-sunnah lebih porsinya daripada hari-hari yang lain selain Idul Adha. Mengapa? Tujuannya biar sama, mereka mendapatkan pahala yang besar, maka kita juga mendapatkan pahala yang besar. Bagaimana kita juga mendapatkan pahala yang besar, walaupun kita tidak mampu, meskipun kita belum mampu ya, meskipun kita belum mampu untuk sampai di Mekah pergi haji, untuk pergi haji, ya, melakukan ibadah apa saja, ya itu, ya kalau seperti itu insya Allah amal ibadah yang dilakukan oleh seorang yang tidak atau belum mampu melaksanakan ibadah haji dengan tujuan yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul niatan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya tidak kalah dengan keutamaan yang ada di Mekah sana untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, itu mungkin keutamaannya di antaranya itu. Spesialnya itu tadi teman. Jadi di bulan ini tuh istilahnya kita banyak-banyakan pahala ya guys ya. Jadi sama seperti orang haji gitu loh. Kita harus tidak sama gitu, tapi hanya bisa lah gitu menyamakan hampir sama tapi tidak bisa sama karena di sana di Mekah, sedangkan kita di sini di luar Mekah. Keutamaannya juga jauh berbeda. Tapi tidak-tidaknya ya jangan sampai kita itu tidak memiliki amal ibadah yang seperti mereka itu. Semua beribadah karena Allah Ta'ala ya. Oke. Lanjut ya Mister, untuk pertanyaan terakhir, adakah ketentuan khusus dalam melaksanakan kurban Mister, seperti ketentuan untuk orang berkurban atau siapa yang berkurban atau tata cara dalam berkurban? Ya, dalam berkurban itu memang ada syarat-syarat, mulai dari orang yang kurbannya orang yang mampu, dia memiliki hartanya halal, dan binatang yang dikorbankan itu syaratnya ada 1 onta, 2 sapi atau kerbau, yang nomor 3 kambing atau domba. Cuma 3 ini yang boleh, selainnya itu tidak boleh. Bagaimana kalau korban itu korban ayam? Kan sama-sama korbannya, tidak masuk ketentuan. Iya, beda server. Itu tidak ada ketentuan. Jadi minimal itu adalah domba atau kambing. Kalau unta usianya minimal 5 tahun masuk 6 tahun. Kalau sapi usianya 2 masuk 3 tahun usia. Jadi bukan sapi yang masih kecil itu, tapi usia masih itu. Kalau kambing, domba maupun kambing Jawa itu usianya 1 tahun masuk 2 tahun minimal itu. Lebih atasnya lebih baik, dan yang dicari itu adalah syarat hewannya itu umurnya tadi itu, yang nomor 2 adalah hewannya sehat, gemuk, sehat.
tidak ada cacatnya, telinganya tidak ada cacatnya, masih semuanya utuh, mulai telinganya, mulai tanduknya, mulai kakinya, mulai ekornya, itu semuanya utuh dan dicari yang kambing yang terbaik. Kambing yang terbaik itu kalau bisa kambing yang terbaik. Nah, itu masalah kambingnya harus sehat, harus dicari yang gemuk, sekiranya dagingnya banyak, tidak berpenyakit, dan seterusnya. Itu kalau ada sedikit saja sebelum dikorbankan kok cacat, maka tidak sah nanti korbannya, kasihan. Makanya harus hati-hati. Biasanya itu kalau sudah beli hewan korban disendirikan, bukan berarti disendirikan itu untuk mengkhususkan, tidak, tapi biar hewan korbannya itu selamat. Biasanya dititipkan kepada orang yang mampu, baru ketika sudah sampai pada waktunya tanggal 10 Dzulhijjah atau tanggal 11, 12, 13, maka dibawa ke tempat untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, kalau bisa disembelih sendiri, tapi kalau tidak mampu ya nanti kita wakilkan, ya. disembelihkan. Kalau program dari pemerintah, kalau sekarang itu ada PMK ini, penyakit mulut dan kaki, untuk di hewan ini dianjurkan untuk disembelihkan. Ada juga atau peraturan dari Menteri Agama tentang masalah penyembelihan hewan kurban. Kemarin tidak sembarang orang untuk bisa menyembelih hewan kurban, karena apa? Dikhawatirkan ya, ini bukan dikhawatirkan adanya penyebaran penyakit itu PMK, penyakit mulut dan kaki. Jadi, penyakit mulut dan kaki itu yang sekarang menimpa di daerah kita. Jadi banyak sapi yang mati gara-gara kena penyakit itu, dan juga masih banyak sapi-sapi yang sehat yang dipantau oleh Dinas Kesehatan Peternakan. Nah, itu dipantau di situ, dipantau kesehatannya bagaimana. Hewan-hewan korban yang mau dikorbankan itu dipantau bagaimana kesehatannya, terkena penyakit apa enggak, terus dipantau oleh. Kalau seperti itu, maka hewan korbannya memenuhi syarat umurnya, syarat fisiknya, baru dibuat boleh disembelih untuk kurban. Untuk kurban. Dan hewan kurban itu kalau sudah disembelih ya sudah. Kalau bisa menyembelih sendiri, sembelih sendiri, diramat sendiri, mungkin dikuliti sendiri, terus dibagi sendiri, itu yang lebih baik. Kalau tidak mampu ya diwakilkan. Sekarang kan banyak tempat-tempat untuk menyembelih hewan kurban. Tapi yang beredar itu, yang berada di masyarakat itu ya di masjid, di musola, atau di tempat-tempat yang lain, yang itu menerima untuk kurban, menyembelihkan dan membagi daging kurban. Kalau menyembelih hewan kurban, ya sekali lagi, kalau menyembelih hewan kurban, itu jangan sampai kita itu seandainya ya kita jadi panitia, bukan sendiri ya, menyembelih hewan kurban, kita akan menjadi wakil dari orang-orang tersebut, orang yang menyembelihkan kepada kita. Seandainya kita jadi panitia, maka ya kita sembelih. Setelah kita sembelih, kita bagikan. Jangan sampai kita ambil sendiri. Iya, itu masalah. Yang kebanyakan dari orang-orang itu habis menyembelih, kepalanya disendirikan, kakinya disendirikan. Iya, benar. Kemudian dibawa pulang. Ya tidak boleh. Sedikit pun dari hewan kurban itu tidak boleh diambil, tidak boleh dijual. Harus ditasarufkan kepada yang berhak. Kulitnya, kebanyakan dari masyarakat ada kulitnya dijual. Tidak boleh, bukan kecuali ya, tidak boleh dijual sama sekali. Kepalanya tidak boleh dijual, kakinya tidak boleh dijual. Karena apa? Karena itu adalah untuk berkorban, semuanya dikorbankan. Semua untuk orang yang berhak nih, untuk yang berhak, boleh. Tapi kalau dijual kan berarti kembali kepada yang menjual itu tadi. Tidak murni semuanya. Tidak semuanya untuk dikorbankan. Nah, itu dalam masalah korban. Satu waktu, yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13. 10, 11, 12, 13, 4 hari itu waktu untuk korban. Kalau selain waktu itu bukan namanya korban tapi sedekah. Sudah lewat waktunya ya. Sudah beda berarti misalnya. Mereka sudah berbeda.
Terus jenis hewannya sudah tadi, yaitu unta, sapi, dan kambing. Usianya tadi sudah. Terus kemudian pentasarupannya. Kalau pentasarupannya atau pendistribusiannya, kalau korbannya itu adalah korban sunnah, maka sepertiga boleh dipakai sendiri, Oh, nggih. dipakai sendiri yang korban. Terus kemudian sepertiga dimasak untuk tamu-tamu yang datang. Sepertiga ditasarufkan kepada tetangga atau masyarakat yang tidak mampu. Nggih. Itu kalau hewan korban. Korbannya adalah korban sunnah. Kalau korbannya itu adalah korban nadar, maka tidak boleh diambil, tapi harus ditasarufkan semuanya tanpa terkecuali, kepala, kaki, dan seterusnya. Itu kalau korban nadar harus ditasarufkan semua. Tapi kalau orang-orang panitia hewan korban itu biasanya dilakukan secara silang. Contoh, A korban kambing A, B korban kambing B. Nah, nanti ketika sudah dibuat korban, maka si A ini nanti akan diberi oleh panitia dari kambingnya B. Begitu juga si B nanti akan diberikan kambingnya si A. Itu jadi untuk mensiasati agar orang yang korban juga dapat menikmati daging korban, tapi bukan dari daging korbannya sendiri, tapi dari orang lain, dari korbannya orang lain. Nggih, benar. Itu jadi itu tentang masalah hewan korban. Jadi hewan korbannya, tanggalnya, terus pentasarupannya sudah selesai tentang masalah korban. Ketika sudah diterima oleh orang yang berhak menerima, maka itu haknya mau dijadikan apa. Seandainya kulit seandainya ada seseorang mendapatkan kulit dari panitia, dia tidak dikasih atau diberi kulit, ini bagian kamu kulit, nah, saya terima bagian kulit, diterima loh, bukan diminta. Diterima bukan. Setelah diterima, kulit ini mau dijadikan apa oleh yang menerima ya terserah, mau dijual ya terserah, mau dijadikan apa ya terserah. Kalau dijual ya dijual, tidak apa-apa. Seandainya kamu dapat bagian berhak menerima hewan kurban, kamu dapat kepala seandainya. Kepala. Ya, sudah dari panitia sudah diserahkan ke kamu, ini jatah kamu kepala. Nah, kemudian kepala itu kamu jual, ya tidak masalah. Itu bukan daging kurban lagi, tapi sudah hakmu. Kehendak punya saya berarti ya. Terserah mau buat, terserah mau menjual lagi ya terserah. Yang kebanyakan di masyarakat itu kan ada korban kemudian diroyok dari satu saat, bawa pisau sendiri-sendiri, dan ambil ambilnya langsung bawa. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau seperti itu namanya adalah mengambil daging korban, bukan haknya, belum haknya. Yang sudah haknya itu adalah ketika sudah diberikan oleh panitia tadi atau orang yang berkorban sudah diberikan. Itu saja. Itu aja teman-teman. Jadi nggak boleh ngerebut terserahnya sendiri. Jadi harus nunggu panitianya. Ya, oke. Terima kasih Mister atas jawabannya. Jawabannya sangat lengkap sekali, nggih. Semoga memberikan ilmu tambahan buat teman-teman juga. Terima kasih sekali lagi, Mister. Oke. Itu tadi. Itulah tadi diskusi dengan tema keutamaan kurban bersama Mr. Sonif. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Oke, selamat tinggal. Maksud saya sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Thanks for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.